Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu-lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu-lah ia percaya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Yakin Sepenuhnya Dalam Tuhan, ditulis oleh Karen Pimpo. Kisah inspiratif, para peneliti di Fujian, Tiongkok, bermaksud menolong para pasien unit perawatan intensif, atau ICU, agar dapat tidur lebih nyenyak. Mereka mengukur pengaruh alat bantu tidur pada para subjek penelitian di dalam ruangan yang disimulasikan mirip dengan ruang ICU, lengkap dengan pencahayaan terang setara rumah sakit dan rekaman bunyi mesin-mesin serta suara perawat bercakap-cakap. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perlengkapan seperti masker tidur dan penutup telinga meningkatkan kualitas istirahat para subjek penelitian. Namun, mereka mengakui bahwa bagi pasien yang benar-benar sakit di ruang ICU yang sesungguhnya, tidur nyenyak masih sulit untuk dialami. Ketika kesukaran melanda dunia ini, bagaimana kita dapat menemukan ketenangan? Alkitab jelas menyatakan,
Ada damai sejahtera bagi mereka yang percaya kepada Allah. Bagaimanapun keadaan yang mereka hadapi, Nabi Yesaya menulis tentang masa yang akan datang ketika bangsa Israel kuno akan dipulihkan setelah melewati kesulitan. Mereka akan hidup aman dalam kota mereka, karena tahu bahwa Allah yang membuatnya aman. Yesaya 26 ayat 1, mereka akan percaya bahwa Dia terus berkarya di sekitar mereka untuk mendatangkan kebaikan, sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, membangkitkan mereka yang tertindas, dan menghadirkan keadilan. Mereka akan tahu bahwa Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, dan mereka dapat mempercayainya selama-lamanya. Yesaya menulis, "Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya Allah dapat memberikan damai sejahtera dan ketenangan bagi kita saat ini juga. Kita dapat meyakini sepenuhnya kasih dan kuasa-Nya, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kita." Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang mengancam untuk membuat Anda kewalahan hari ini? Bagaimana cara Anda untuk mengingatkan diri sendiri tentang kuasa dan kasih Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Yesaya melayani Yehuda, kerajaan selatan. Pada masa pemerintahan Raja Ahaz, Yesaya 7-35, dan putranya Hizkia. Selama masa itu, musuh bebuyutan Yehuda, yaitu Israel, Aram, Mesir, dan Asyur, terus-menerus menyerang Yehuda. Lihat 2 Tawarikh 26-32. Ahaz adalah salah satu raja terburuk Yehuda, sedangkan Hizkia seorang raja saleh yang berkomitmen untuk mereformasi kerajaannya. Yesaya menantang Ahaz dan Hizkia agar berpaling kepada Allah untuk meminta kelepasan. Ahaz menolak mempercayai Allah. Yesaya 7 ayat 10-17. Lihat 2 Tawarikh 28. Tetapi Hizkia mau. Yesaya 37 ayat 14-21. Lihat 2 Tawarikh 32 ayat 1-23. Yesaya 26 adalah nyanyian kepercayaan, menjanjikan dan merayakan kemenangan, penyelamatan, pembaruan, rasa aman, dan damai sejahtera dari Allah, Shalom, yang berarti damai, keselamatan, kemakmuran, kesejahteraan, keutuhan, bagi mereka yang merendahkan diri dan memuliakan Dia. Umat Allah dapat percaya kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini.
semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.